Saudara, pasca penyerangan dan perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, penjagaan di lokasi masih dilakukan oleh kepolisian. Tidak hanya menjaga lokasi, polisi juga disebar untuk mengamankan rumah-rumah jemaah. Sekitar 300 personel kepolisian dikerahkan ke lokasi perusakan. Seluruhnya disiagakan untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa. Beberapa personel kepolisian juga disiagakan untuk menjaga rumah jemaah Ahmadiyah yang berada di sekitar lokasi masjid. Ini untuk menjaga dan menjamin keselamatan jemaah dan warga sekitar. Menko Polhuka Mahfud MD menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat soal penyerangan dan perusakan rumah ibadah milik jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Menko Polhuka meminta semua pihak menahan diri agar kejadian pasca penyerangan rumah ibadah milik jemaah Ahmadiyah itu tidak meluas. Ia pun menekankan negara akan menjamin hak asasi manusia setiap warga, salah satunya melindungi keamanan dan ketertiban. Saya sudah koordinasi dengan Gubernur, saya sudah koordinasi dengan Kapolda agar itu ditangani dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian, kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semuanya ya harus ikut aturan-aturan hukum dan Gubernur akan menangani ini dengan baik sehingga itu tidak perlu meluas. Komnas HAM meminta Polri menindak tegas pelaku penyerangan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Komnas HAM menilai perlu ada tindakan hukum yang tegas kepada pelaku pelanggaran HAM agar kejadian seperti ini tidak terulang. Komnas HAM juga meminta pemerintah dan aparat agar memberi rasa aman kepada jemaah Ahmadiyah dalam menjalani hidup dan aktivitas ibadahnya. Kami betul-betul berharap gitu ya kepada pemerintah, meminta kepada pemerintah, aparat penegak hukum untuk memproses semua pelaku pengerusakan dan juga semua pelaku yang menyebarkan ajaran kebencian, ajakan kekerasan di internet untuk diproses hukum. Sekaligus juga meminta kepada aparat kepolisian dan pemerintah Kabupaten Sintang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin keselamatan jamaah Ahmadiyah di Sintang, sekaligus juga memulihkan hak konstitusional mereka supaya mereka aman beribadah. Menteri Agama meminta pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing. Hal itu sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Ini yang dikatakan Menteri Agama dalam rilis tertulisnya. Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama. Ini kami kutip dari laman resmi Kementerian Agama. Perkembangan penanganan perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat dilaporkan jurnalis Kompas TV Iksan Ginanjar. Iksan, selamat sore. Banyak seruan untuk menjaga kerukunan beragama pasca perusakan masjid di Sintang. Apa upaya yang dilakukan? Ya, selamat sore Riko dan saudara. Memang pasca penolakan yang terhadap jemaah Ahmadiyah Indonesia yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Balai Harapan,
Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, memang seruan-seruan damai terus disampaikan. Salah satunya disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui pernyataan Kepala MUI Kalimantan Barat, Basihar, memang MUI menyayangkan apa yang terjadi di Kabupaten Sintang pada hari Jumat kemarin. Setidaknya penolakan dapat dilakukan dengan secara santun, dengan mengedepankan kedamaian tanpa ada kericuhan. Masyarakat diimbau oleh MUI untuk tetap tenang, untuk tetap damai, untuk menyikapi sesuatu dan menyerahkan masalah, yang khususnya masalah mengenai jemaah Ahmadiyah Indonesia ini kepada pemerintah dan para penegak hukum. Riko. Pelaku perusakan gimana, San? Sudah ada yang diperiksa dan situasi keamanan di sana seperti apa? Ya, Riko, memang pasca peristiwa penolakan yang berujung ricuh pada hari Jumat kemarin, memang saat ini situasi keamanan ketertiban masyarakat di lokasi kejadian, khususnya di Desa Balai Harapan, memang saat ini sudah sangat kondusif. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang sudah beraktivitas normal seperti biasanya. Dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, memang tim gabungan dari TNI Polri masih menyebar personil di lokasi kejadian. Selain di lokasi kejadian, personil juga ditempatkan di pemukiman warga, khususnya di pemukiman tempat jemaah Ahmadiyah tinggal. Dan memang sejauh ini tim kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mencari provokator yang mengakibatkan peristiwa kemarin terjadi, Riko. Dan memang saat ini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Kita tunggu saja, Riko, perkembangan dari kepolisian, bagaimana penanganan hukumnya dan proses selanjutnya dari kepolisian. Namun kita berharap semua memang situasi dan keamanan ketertiban masyarakat di sana memang terus berjalan kondusif. Dalam kesempatan ini, Riko, sedikit saya ingin meluruskan perihal informasi yang beredar 2 hari ini, baik di media sosial maupun di media massa. Dalam 2 hari ini tersebar itu bahwa terjadi perusakan di masjid dan juga pembakaran di masjid. Namun dapat saya luruskan bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari MUI, bahwa yang dirusak merupakan tempat ibadah daripada jemaah Ahmadiyah Indonesia, bukan masjid, melainkan tempat ibadah. Sedangkan yang dibakar merupakan bangunan yang kebetulan berada di dekat tempat ibadah dari jemaah Ahmadiyah ini, Riko. Jadi dapat saya luruskan kembali bahwa yang dibakar itu adalah bangunan yang berada di dekat tempat ibadah jemaah Ahmadiyah Indonesia. Dan yang dirusak bukan masjid, melainkan tempat ibadah. Riko. Oke, yang dibakar adalah bangunan di dekat tempat ibadah Ahmadiyah. San, Anda sempat juga melaporkan jemaah Ahmadiyah ini diamankan oleh kepolisian. Mereka saat ini berada di mana dan apa sebetulnya pemicu kejadian kemarin? Ya, memang Riko, berdasarkan keterangan yang kami dapat atau informasi yang kami dapat baik dari kepolisian maupun dari otoritas terkait, memang penolakan dipicu oleh surat edaran penolakan pembatasan aktivitas atau larangan aktivitas jemaah Ahmadiyah di desa tersebut, Riko. Namun karena ada aktivitas dan pembangunan rumah ibadah, itu membuat masyarakat resah dan hingga akhirnya memang terjadi peristiwa tersebut. Dan memang untuk jemaah Ahmadiyah yang terdiri dari 20 kepala keluarga dan 72 jiwa memang pas hari kejadian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Nah, setelah semuanya reda, saat ini seluruh jemaah Ahmadiyah sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, tentunya dengan pengamanan yang ketat dari pihak kepolisian dan juga TNI. Riko. Iksan Ginanjar, jurnalis Kompas TV dari Pontianak, Kalimantan Barat.